Berbeda bukan berarti bertentangan, tapi saya tahu ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan dalam hati saudara. Tapi sebelum itu saya tahu Tuhan juga mendorong saya untuk membacakan hal yang sama yang tadi pagi saya bacakan. Peristiwa tadi malam di Jakarta bukan merupakan berita baik juga buat kita yang tinggal di luar kota Jakarta. Saya memang di rumah dan saya sore keluar sebentar, kira-kira jam 5 sudah tiba kembali di rumah. Tapi saudara tahu bahwa 120 saudara kita hari ini sedang di luar kota. Sebagian dari mereka ada di Gunung Kidul dan sebagian di Sumowono, Bandungan, melayani akan sekitar 20 desa di 2 daerah itu. Dan mereka sudah berangkat, bagaimanapun mereka bagian dari kita. Jadi saya concern, saya ikut peduli dengan apa yang sedang mereka hadapi juga, karena kami tidak tahu di luar terjadi apa. Yang Sumowono dengan gampang saya telepon, yang di Gunung Kidul ternyata teleponnya rusak, disambar petir, saudara. Pak Bambang punya handphone dimatikan mungkin karena kebaktian, jadi saya tidak bisa kontak mereka. Lalu kemudian beberapa teman bertanya karena mereka akan menyusul ke luar kota, mereka tanya saya, boleh tidak kami berangkat? Nah, kalau itu ditanyakan berarti ada semacam keraguan untuk berangkat. Buat saya tidak segampang mengucapkan, karena kalau saya berkata berangkat, maka segala konsekuensinya itu akibat dari keputusan yang saya ambil. Lalu Pak Timotius dan keluarga di Jogja, Pak Ardian dan saudara Victor di Singapura. Dan saya tahu kalau keributan terjadi, penerbangan dari luar negeri akan dihentikan. Dan saya bertanya bagaimana dengan mereka di sana. Saya yakin banyak teman yang bisa take care mereka, untuk kelaparan pasti tidak lah saudara ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya mereka bisa kembali kan kumpul dengan keluarga. Saya yang minta Pak Ardian pergi, saya merasa punya tanggung jawab untuk membawa dia, mendoakan minimal sampai kembali kumpul dengan keluarganya. Sebentar lagi saya harap akan tiba dengan selamat di tengah-tengah kita. Tapi itu bagian dari apa yang semalam saya alami. Ditambah beberapa telepon masuk ke rumah dan tanya, Pak, Tuhan bicara apa soal ini? Dan itu suatu kenyataan yang harus dijawab atau tidak saya tidak tahu. Tapi itu pertanyaan dari luar kota juga telepon. Dan mereka bilang, Pak, ini Tuhan ngomong apa ini? Ini sudah mulai dibakari beberapa tempat. Lalu kemudian itulah yang sebenarnya semalaman terjadi. Lalu di samping itu saya sedang berdoa, dalam jam-jam itu saya berdoa, Tuhan apa firman-Mu untuk minggu ini, hari Minggu ini? Dan tidak ada apa-apa yang saya dapatkan saudara. Itu yang terjadi tadi malam. Dan akhirnya Pak Yosea telepon saya hampir 12:30 pagi, karena message saya di handphone dia terima. Dan kami sempat bicara sebentar dan ternyata semua dalam keadaan baik dan tidak ada masalah. Itu cukup melegakan. Tapi karena saya dibangunkan 12:30 pagi, itu membuat saya kesulitan tidur untuk beberapa jam setelah itu. Dan itu yang sebenarnya harus dihadapi. Tapi saya belajar sesuatu saudara. Peristiwa-peristiwa seperti yang kita alami dalam beberapa hari terakhir ini, sebagai orang Kristen kita harus membiasakan untuk hidup dalam keadaan semacam ini. Tadi pagi saya berkata, kita mau lari kemana sebenarnya? Kalau orang ingin pindah, orang ingin pergi ke kota lain atau kemanapun, saya selalu berkata, apakah kita yakin itu merupakan kehendak Tuhan yang sempurna, atau sekedar karena kita menyayangkan nyawa kita dan tidak lagi peduli dengan apa yang Tuhan inginkan? Kemanapun kita pergi sebenarnya ada kabar yang kurang baik buat saudara. Yang jahat bukan orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa atau di Indonesia. Yang jahat ini dunianya. Jadi kemanapun kita pergi, kita berhadapan dengan roh yang sama, dalam angkara murka yang sama, tanpa peri kemanusiaan yang sama, dan dengan kebrutalan yang sama. Yang paling aman adalah kalau kita tinggal di dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Nah, saya terima akan kopi dari
seorang hamba Tuhan. Anda mungkin pernah dengar khotbahnya Pendeta Samuel Doktorian. Pernah khotbah di gereja kita waktu kita belum punya gedung ini, kira-kira mungkin 8 tahun lalu di Wisma Gajah Mada. Saya berkali-kali terjemahkan dia waktu dia menyampaikan firman Tuhan di Semarang. Saya pernah dampingin dia dalam tur ke Israel dan ke Paris beberapa tahun yang lalu, dan saya menerjemahkan selama tur itu. Dan dia mengalami pernyataan Tuhan yang hebat sekali pada tanggal 20 Juni yang lalu, sekitar hampir jam 4 pagi, dia di Pulau Patmos. Pulau Patmos ini tempat di mana Rasul Yohanes ini terima pewahyuan. Nah, dia sempat tuliskan akan apa yang dia lihat. Kalau Anda sabar, saya ingin bacakan sebagian dari yang dia tulis, khususnya yang berkaitan dengan Asia, karena dia diberikan nubuatan untuk seluruh dunia dan tidak ada waktu untuk kita membaca seluruhnya. Tapi saya berkata bahwa ini paling tidak akan memberikan kita suatu gambaran yang baik, bahwa yang jahat itu bukan orang-orang tertentu, yang jahat itu spirit roh yang di belakang mereka, dan itu yang ada di mana-mana di seluruh dunia. Kita mau lari kemana kalau itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna, tidak ada hasilnya. Oke, saya akan bacakan dulu, nanti kemudian saya ingin sampaikan apa yang tadi waktu Anda menyembah Tuhan, Roh Kudus bicara kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Dia berkata begini, saya sendirian di sini di sebuah rumah di Kepulauan Patmos selama beberapa minggu untuk berdoa dan mencari Tuhan. Saya menemukan sebuah kapel kecil, St. Nicholas Chapel, yang tak seorang pun pernah ke sana. Saya ke sana dan mencurahkan hatiku di hadapan Tuhan. Saya menemukan sebuah batu di sisi bukit untuk duduk dan berdoa, meditasi dan membaca Alkitab. Saya makan sedikit sekali di hari-hari itu. Beberapa kali saya pergi ke Gua Yohanes, tempat dia melihat wahyu agung. Selama sebulan meditasi di tempat terpencil ini, saya berpikir, saya bertanya-tanya apakah Tuhan akan mengirim malaikat ke-10. Saya pernah melihat malaikat 9 kali sebelumnya. Di Inggris, di Belgrade, di Yugoslavia, di Amman, Yordania, dan di Yerusalem. Saya melihat malaikat ke-9 di Beirut di tengah-tengah perang. Malaikat itu secara fisik membangunkan saya pada jam 3 pagi dan menyuruh saya untuk keluar dari negeri itu segera. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi padaku bila malaikat itu tidak datang. Suatu hari nanti surga akan ceritakan itu. Maka saya bertanya-tanya apakah saya akan melihat malaikat untuk ke-10 kalinya. Ada saat-saat ketika saya berdoa, ketika saya merasakan kehadiran seperti itu, saya bertanya, Tuhan, saya bertanya, apakah seorang malaikat sedang datang saat ini? Tetapi tidak demikian. Satu malam saya bahkan bermimpi tentang seorang malaikat. Dia menyuruh saya untuk terbang dalam mimpi saya, dan saya lakukan itu. Tapi ini hanya sebuah mimpi. Saya ingin melihat malaikat nyata seperti yang saya lihat 9 kali sebelumnya. Tanggal 20 Juni jam 3.50 pagi di sini di Patmos, tiba-tiba ruanganku penuh dengan cahaya dan tidak ada lampu di sekitar di sini. Rumah ini terpencil di ujung jalan dekat monasteri atau biara. Lihatlah, ketika saya terjaga, saya melihat 5 malaikat yang indah. Saya melihat wajah mereka sempurna dan sama seperti manusia, tetapi penuh cahaya. Saya melihat mata mereka, rambut mereka, tangan mereka. Di sebelah sisi kananku 2 malaikat, dan ketika saya melihat ke kiri, saya melihat 3 malaikat lainnya dengan sayap. Mereka memakai jubah putih yang indah menjuntai ke lantai, sesuatu yang tidak dapat saya gambarkan dengan bahasa manusia. Saya heran mengapa hadir 5 malaikat, tetapi saya gemetar dan terguncang. Saya ingin menjerit tetapi tidak dapat. Tepat sebelum saya melihat malaikat ini dalam roh, saya melihat diriku sendiri dalam pertemuan keramaian yang besar.
dan saya berkhotbah dalam bahasa Inggris. Seorang penterjemah berada di sebelah kiri saya dengan rambut hitam dan pakaian abu-abu. Tetapi saya tidak ingat dia bicara dalam bahasa apa. Saya menubuatkan pesan ini. Gerejaku, kamu mengkhotbahkan kasih, kamu mengajarkan kasih, tapi kamu perlu mempraktekkan kasih untuk menyatakan kasih. Ada kebutuhan persatuan dalam tubuhku, ada banyak perpecahan di antara kamu. Rohku tidak akan bergerak dan tidak akan bekerja bila tidak ada persatuan. Ada nafsu di dalam gerejaku, terlalu banyak kekotoran dalam gerejaku. Aku merindukan dan menginginkan orang-orang kudus. Aku mati untuk membuat kamu kudus. Ketika saya menubuatkan dalam roh, saya gemetar. Mataku terbuka dan saya melihat keramaian besar. Dan segera di tengah-tengah nubuatan itu, malaikat-malaikat perkasa itu menghilang. Saya kembali dari mimbar dan saya pikir saya terjatuh. Sekarang saya benar-benar terjaga, tapi semua ini terjadi dalam roh. Suatu kekuatan menolong saya untuk tidak jatuh, dan saya heran akan apa yang terjadi. Kemudian tiba-tiba malaikat di sisi kanan saya berkata, "Kami 5 malaikat dari 5 benua. Kami di sini memberi kamu pesan-pesan dari 5 benua di dunia." Pada saat saya mendengar hal itu, saya juga mendengar orang ramai berteriak, "Oh, oh, oh." Saya percaya keramaian itu juga melihat malaikat ini. Betapapun Tuhan memperlihatkan kepadaku bahwa dalam hari-hari mendatang, di banyak bagian dunia, Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui malaikat-malaikat yang melayani. Ini sedang terjadi secara umum. Ini sedang terjadi dalam gereja-gereja. Ribuan orang melihat malaikat-malaikat pada saat yang sama. Mereka akan melayani tubuh Kristus di hari-hari akhir ini. Kemudian datanglah pesan dari malaikat ini, "Apa yang kamu lihat dan dengar, ceritakanlah kepada bangsa-bangsa." Jadi ini tidak untuk diriku sendiri. Apakah mereka menerima atau menolaknya, saya harus menceritakan ini kepada semua bangsa. Ada 5 pesannya. Saya bacakan hanya 1 saja karena ini berkaitan dengan kita sekalian. Malaikat pertama berkata, "Saya membawa pesan untuk seluruh Asia." Ketika dia mengatakan itu, dalam sepersekian detik saya bisa melihat Cina, India, negara-negara Asia seperti Vietnam, Laos. Saya belum pernah ke negara-negara itu. Saya melihat Filipina, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian malaikat itu menunjukkan kepada saya seluruh Papua Nugini, Irian Jaya, dan turun ke Australia dan New Zealand. Pesan malaikat itu untuk seluruh bagian Asia, termasuk Australia dan New Zealand. "Saya malaikat Asia," katanya, "dan di tangannya saya melihat sangkakala raksasa yang sedang ditiupkannya ke seluruh Asia." Apapun yang malaikat itu katakan akan terjadi dengan sangkakala Tuhan ke seluruh Asia. Jutaan orang akan mendengar suara perkasa Tuhan, dan malaikat itu berkata, akan ada kehancuran, bencana kelaparan, banyak orang akan mati, angin topan akan dilepaskan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar akan digoncang dan dihancurkan. Gempa bumi akan terjadi di seluruh Asia dan laut akan menutupi bumi. Saya melihat ini tanggal 20 Juni. Hari ini tanggal 16 Agustus. Beberapa minggu lalu saya mendengar sebuah berita tentang desa-desa yang dilenyapkan dan tenggelamkan ke dalam lautan di Papua Nugini. Ribuan makhluk ada dalam bahaya besar. Ini terjadi beberapa minggu lalu dan malaikat berkata kepadaku, ini akan terjadi di seluruh Asia. Bumi akan jatuh ke dalam lautan. Saya mendengar malaikat itu berkata, sebagian Australia akan digoncangkan, Australia akan dipecah, dan sebagian besar akan masuk ke lautan. Ini menakutkan. Saya bertanya apakah saya mendengar secara benar. Tetapi malaikat itu berkata, jutaan orang akan mati di Cina dan di India. Bangsa akan melawan bangsa, saudara melawan saudara. Orang-orang Asia akan saling bertempur satu sama lain.
senjata nuklir akan digunakan membunuh jutaan orang. 2 kali saya mendengar kata katastrofik, artinya celaka. Kemudian malaikat itu berkata, krisis finansial akan melanda Asia, ini akan mengguncangkan dunia. Saya gemetar ketika malaikat itu bicara. Kemudian dia melihatku dan tersenyum dan berkata, akan ada kebangunan rohani yang besar, belenggu akan dipatahkan, pagar-pagar akan dilenyapkan, dan seluruh Asia, Cina, India, orang akan kembali kepada Kristus. Di Australia akan terjadi pemulihan besar-besaran. Saya mendengar malaikat Asia berkata, inilah penuaian terakhir. Dan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, dia berkata, saya akan mempersiapkan gerejaku untuk kedatangan kembali Kristus. Saya bahagia dengan kabar baik seperti itu. Setelah pesan penghakiman itu, sepanjang waktu kelima malaikat itu ada di ruanganku, saya bisa merasakan kehadiran mereka, sungguh mengagumkan. Ada bagian lain untuk Eropa, untuk Afrika, untuk Amerika bahkan, dan di mana-mana hal yang sama sebenarnya terjadi. Saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu ketika kami dengan Pak Yusak Cipto melayani di Amerika, retreat JKI yang di sana. Pada malam yang terakhir dibuat pementasan tentang bagaimana negara Amerika Serikat mengalami kejatuhan. Nah, Pak Yusak tidak ngerti, tidak bisa bahasa Inggris, saudara. Ada background musiknya, bagus sekali menceritakan kejatuhan Amerika. Lalu Pak Yusak berkata begini, Tuhan ini ngomong soal apa sebetulnya mereka? Dan Tuhan berkata, mereka sedang bicara tentang kejatuhan Amerika. Dan dia berkata, bagaimana aku bisa tahu Tuhan, ini bicara tentang kejatuhan Amerika? Dan Tuhan berkata, coba kamu dengarkan baik-baik. Dan 2 kata ditangkap Pak Yusak, yang kalau orang tidak usah bahasa Inggris pinter pun ngerti. Yang pertama kata seks, yang kedua kata drug. Nah, dia dokter, kata drug dia ngerti, saudara. Oh benar, dia ngomong kejatuhan Amerika. Pada waktu dia naik mimbar, saudara sekalian, Tuhan ingatkan dia akan peristiwa 10 tahun yang lalu, ketika Tuhan berikan penglihatan dan pesan Tuhan tentang Amerika Serikat. Pada waktu itu dia melihat satu penglihatan, Tuhan tunjukkan akan patung Liberty. Anda pernah lihat patung Liberty? Ya, itu gambar yang di New York itu dengan mahkotanya, dengan obornya. Nah, waktu itu dia berkata, hambaku Yusak, apa yang kau lihat? Dan dia berkata, Tuhan, aku melihat patung Yesus dengan mahkota duri, katanya. Dia belum pernah ngerti itu patung Liberty karena terlalu jauh. Lalu kemudian saudara sekalian, Tuhan berkata, kamu coba lihat lebih dekat lagi, didekatkan lagi, dan kelihatan itu patung Liberty. Dan Pak Yusak teriak, waduh, ternyata kok perempuan, katanya. Dan dia ngerti itu simbol Amerika. Dan Tuhan berkata, Amerika itulah Babel besar dalam kitab Wahyu, dan aku akan hancurkan mereka oleh karena dosa mereka. Nah, saudara sekalian, bahkan pada waktu itu Pak Yusak berkata kepada jemaat Indonesia, kalian satu kali harus keluar dari negara ini. Kalau engkau mau selamat, engkau tinggalkan negara ini pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Nah, mereka bertanya, Pak, kalau kami keluar, kami harus kemana? Nah, malam itu istri saya berdoa dan terima dari kitab Nabi Yesaya, yaitu ketika Babel dihancurkan, orang-orang meninggalkan Babel dan pulang ke negara mereka masing-masing. Saya ngomong sama orang Jakarta karena mereka merasa begini pada waktu itu, wah lega sekali, kerusuhan Mei kami sudah pindah semua ke Amerika. Saya berkata, kalau Amerika kena hukuman, kalian pulang lagi ke Pasar Senen, saya berkata. Dan itu membuat mereka berkata, waduh, kita balik kampung lagi akhirnya. Balik kampung. Mau kemana, saudara? Tidak tempat yang aman kecuali kita dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, Paul Hawkins yang khotbah di tempat kita 2 minggu yang lalu, kalau Anda masih ingat, ketika selesai kebaktian, kami ajak beliau makan malam sama-sama. Saya ceritakan akan penglihatan yang didapat oleh Pak Yusak, dan dia berkata begini, aneh sekali bahwa baru-baru ini ditemukan suatu bukti, karena mereka sedang mencari. Sebetulnya patung Liberty itu kan pemberian dari Prancis kepada Amerika. Itu idenya dari mana itu? Patung kayak begitu dari mana? Waktu mereka teliti ternyata itu merupakan replika
dari patung Dewi Matahari yang ada di kuil Babel kuno yang di Irak sekarang. Jadi kalau Tuhan berkata Amerika itu Babel, karena simbol Babelnya di sana sebenarnya. Luar biasa. Saudara sekalian, lihat bahwa semua ini terjadi, dan saya yakin inilah saat-saat di mana Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Tapi sebelum itu terjadi, Alkitab saya mengatakan bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Artinya akan ada kesempatan yang sangat luas dibuka Tuhan di seluruh dunia untuk kita memberitakan Injil dan membawa orang datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Amen, saudaraku. Nah, sekarang yang penting buat kita apa sebenarnya? Iya, tadi saya dapatkan dari Tuhan. Saya bergumul terus, saya bilang, Tuhan, pesanmu apa sebenarnya buat orang-orang kudusmu? Apa yang kau ingin sampaikan kepada kami? Apa yang kami perlu sebenarnya? Sebab peristiwa seperti kemarin, saudara, ya ini tuntas, apakah tuntas selesainya? Tidak. Ini seperti gunung ya, laharnya keluar, keluar. Tapi belum meledak, meletus itu belum, hanya lahar keluar. Istilahnya orang di Merapi, wedus gembelnya turun, orang ngungsi, semua lari kemana-mana. Tapi itu bukan letusan gunung Merapi yang sebenarnya. Kita harus terbiasa dengan kondisi hidup seperti ini, saudara. Karena Tuhan mau datang dan akan terus seperti ini. Nah, gereja harus hidup dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang perlu buat kita pada hari ini? Nah, sekarang saya mau sampaikan pesan Tuhan buat kita. Ketika tadi kita menyembah Tuhan, Roh Kudus berkata begini, ajari mereka untuk jadi umat yang tahu apa artinya menantikan Tuhan dalam hidup mereka. Ajari mereka jadi umat yang tahu apa artinya menantikan Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada Anda nanti bahwa dalam keadaan semua serba kacau, kita nggak bisa bergantung kepada info apapun, saudara. Kecuali kita dengarkan betul apa yang Tuhan katakan. Tapi yang namanya nasihat Tuhan itu ternyata harus dinantikan. Nah, sekarang mari kita lihat Mazmur 106. Saya ingin buktikan kepada saudara pada hari ini. Selamat datang Pak Ardian. Dengan selamat tidak jadi tidur di airport. Victor di mana ini? Oh, ada posnya sendiri di ujung sana dengan alasan tertentu. Boleh. Mazmur 106, saudara. Lihat pada ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Saya mau tunjukkan kepada Anda, nasihatnya itu Tuhan, itu perlu dinanti. Mazmur 106 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat Tuhan. Itu perlu dinanti. Di tengah semua zaman yang makin lama akan terus makin ruwet seperti ini, gereja perlu dengar suara Tuhan. Gereja perlu yang namanya nasihat Tuhan. Nah, banyak orang sekarang cari nasihat pendeta. Saya berkata, mungkin sementara waktu masih bisa diberi. Tapi ketergantungan kita tidak boleh kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Dalam keadaan begitu kacau, apa yang perlu buat gereja? Yang perlu adalah nasihat Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Lihat contoh hidup Yesus, saudara. Berapa kali sebenarnya bayi Yesus itu terancam nyawanya. Tapi selalu malaikat intervensi memberi nasihat kemana mereka harus pergi. Nah, gereja hari ini sangat membutuhkan yang namanya nasihat Tuhan. Tapi nasihat itu harus dinantikan. Nah, kalau dengan kata lain, kalau gereja, anak Tuhan tidak pernah tahu bagaimana menantikan Tuhan dalam hidupnya, saudara tidak akan pernah dengar nasihatnya.
Nah, kalau kita tidak lagi dengar nasihatnya, maka semua permintaan kita keluar dari daging kita. Coba baca lagi ayat tadi, Mazmur 106 ayat yang ke-13. Tapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Nah, apa akibat berikutnya? Ayat berikutnya, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Mereka dikuasai nafsu karena apa? Tidak belajar menantikan Tuhan. Nah, orang yang tidak belajar menantikan Tuhan, tidak belajar menyalipkan keinginan dan dagingnya dan hawa nafsunya, dengan gampang dirangsang oleh nafsu dan mereka minta semua yang dari nafsunya kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Ayat berikutnya, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Tapi apa akibatnya? Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Sebetulnya bukan penyakit paru-paru, tapi leanness into their soul. Keadaan yang kurus, yang kering, yang lemah pada jiwa mereka. Dan kalau keadaan jiwa kita lemah, kurus, kering, dan tidak berdaya, ketika gelombang besar datang, hancur semua hidup kita, saudara. Jadi benar Tuhan berkata tadi, ajari mereka untuk hidup menanti-nantikan Tuhan. Jangan dibalik, saudara. Jangan suruh Allah menanti kita. Kita yang harus menanti Tuhan. Anda mau praktek? Gampang sekali. Kebaktian sore jam 5. Jangan Tuhan suruh nanti, saudara. Anda nanti Tuhan. Saya bicara serius sekali, saudara. Saya baru pulang dari Cirebon Rabu yang lalu. Ibu Nani sharing dengan saya, ini adiknya Pak Yusak. Dia bilang, Pak, dulu kami punya problem dengan jemaat yang sebelum kebaktian selesai, sudah pada pulang. Saya bilang, Bu, biasanya itu mereka tidak mau susah keluar waktu parkir mobil itu loh. Umpel-umpelan, mereka mau nyerobot keluar duluan supaya gampang. Tapi hamba Tuhan ini ngomong begini, satu kali saya diberitahu Tuhan, beritahu mereka, orang yang tidak sampai tuntas beribadah kepadaku, berkatnya tidak akan mereka terima utuh ketika mereka pulang. Dan itu terjadi, saudara. Ketika diberitahu baru mereka mengerti. Nah, saya mau beritahu ini praktikal sekali ya. Kalau kita tidak punya sikap hati menanti Tuhan dalam hal yang sederhana, dalam hal besar, kita cenderung gegabah, saudara. Amen. Coba belajar menanti Tuhan. Kalau Anda datang terlambat, Tuhan yang menanti saudara. Dan itu tidak ada ayatnya, maka Allah menanti kita. Kalau Anda orang berdosa, boleh Bapak di surga menanti Anda pulang. Tapi kalau kita orang benar, kita yang harus belajar menanti Tuhan dalam hidup kita. Mengapa banyak orang Kristen tidak diberkati hidupnya? Saya tahu satu di antaranya, faktornya cuma sepele ini loh, saudara. Tidak menanti Tuhan dan Allah yang disuruh menanti kita. Kalau semua dibalik, hancur hidupmu, saudara. Coba buka sekarang, Mazmur 130. Mazmur 130. Ayat yang pertama, mulai. Dari Mazmur 130, ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, 2, 3. Aku
menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ini yang betul, saudara. Sebagian besar waktu doa saya dengan Tuhan adalah menanti-nanti Dia. Dan saya belajar, semakin saya tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu menanti Dia dalam segala hal, termasuk dalam pelayanan. Saya melihat itu merupakan hal yang paling efektif, yang paling hebat sekali. Saya baru diminta membaptis 12 anak remaja hari Kamis yang lalu, saudara, di luar kota. Karena mereka ini sebetulnya anak dari para tokoh dari gereja yang tidak percaya baptis selam, maunya percik. Tapi anak-anak ini mereka berkata, kami nggak mau dipercik, kami mau selam. Bingung orang tuanya, saudara. Lalu mereka berdoa, cari solusinya. Yang terbaik apa? Ya carikan hamba Tuhan dari luar kota yang tidak menimbulkan masalah. Lalu kemudian saya dipanggil dan saya berdoa, Tuhan berkata layani mereka. Lalu kemudian saya diajak oleh mereka keluar kota, di tempat resort, tempat peristirahatan, ada kolam renangnya dan mereka pakai itu. Lalu mereka sewa hall kecil untuk kami ibadah dan mereka sewakan satu ruangan untuk ganti pakaian. Hanya itu aja. Saya sampaikan firman Tuhan, saya capek sekali sebetulnya pada waktu itu. Tapi saya tahu ini yang Tuhan mau, saudara. Nah, pada waktu saya selesai menyampaikan firman, saya belajar menanti Tuhan. Setiap kali Tuhan diizinkan berinisiatif, Anda akan lihat sesuatu yang berbeda. Nah, lucu sekali pada hari itu Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Saya bilang, Tuhan, apa yang Engkau mau? Dia berkata, suruh mereka maju ke depan. Saya pikir, saya tumpangi tangan mereka, memberkati mereka. Tuhan bilang, tidak. Saya nantikan dia beberapa saat dan dia berkata begini, suruh orang tua mereka maju ke depan, mendoakan anak-anak mereka. Belum pernah saya buat seperti itu. Tapi mereka semua didampingi oleh orang tuanya. Ada yang sudah meninggal papahnya, tapi sebagian besar masih lengkap orang tuanya. Jadi waktu mereka mulai maju ke depan, saya berkata, para orang tua, doakan anak-anakmu sekarang. Dan waktu mereka didoakan, roh Tuhan hadir begitu hebat, saudara. Semua nangis di depan Tuhan, dijamah Tuhan luar biasa. Dan kemudian Roh Kudus berkata kepada saya, sekarang kamu doakan mereka satu persatu dan sampaikan pesanku kepada mereka. Saya jalan, setiap orang saya tumpangi tangan, keluar pesan Tuhan, keluar pesan Tuhan, keluar pesan Tuhan. Hebat, saya tidak ngerti persis detail hidup mereka. Allah bisa nyatakan begitu akurat apa yang terjadi dan apa yang bakal mereka dapatkan dari Tuhan, saudara. Dan hari itu kami baptiskan mereka semua, cukup dingin kolam renangnya, tapi dalam waktu singkat semua selesai. Dan saya melihat nama Tuhan dimuliakan, indah sekali. Belajar menantikan Tuhan, saudara. Orang yang belajar menantikan Tuhan itu artinya dia belajar menundukkan dirinya pada Tuhan. Alkitab berkata, Yesus berkata, kamu pikul salib dan kamu ikut aku, kata Tuhan. Bukan aku ikut kamu, tapi kamu ikut aku. Ingat bahwa dia gembala dan kita domba. Gembala jalan di depan dan domba-domba di belakangnya. Kalau gembalanya nampaknya pelan, Anda pun harus menantikan dia. Gak ada salib-saliban itu, tidak ada, saudaraku. Itu dari daging, dari nafsu. Orang Kristen yang belajar menantikan Tuhan, hidupmu akan berbeda. Tapi kalau kita gak pernah mau belajar menantikan Tuhan, saudara, gak akan ada kemajuan dalam hidup saudara. Dalam masa yang semakin tidak menguntungkan seperti ini, Anda dan saya perlu nasihat Tuhan. Tapi nasihatnya itu harus dinanti. Dua raja pertama di Israel, dua-duanya punya karakter berbeda. Anda tahu kejatuhan Saul, tidak sabar menunggu Samuel. Anda tahu hebatnya Daud, Siklak terbakar, anak istrinya ditangkap, ditawan oleh musuh orang Amalek.
Semua prajuritnya begitu marah dan mereka begitu pahit hati. Hampir-hampir Daud dilempari batu, dibunuh sendiri. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dia buat, saudara? Dia minta baju efod. Masih tanya ke Tuhan, bolehkah aku mengejar mereka? Dia orang yang tahu apa artinya menguasai diri dan hidup dalam penundukan kepada Allahnya. Kalau itu dikerjakan dalam kehidupan kita, saya yakin cara hidup kita adalah cara hidup orang yang menanti-nantikan dia. Ingat rule-nya, kita yang harus menanti dia dan bukan dia yang menanti kita. Kalau sampai kita balik, gak ada berkat dalam hidup kita, saudara. Buka Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25. Lihat mulai ayat yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau, apa saudara? Ku nanti-nantikan, berapa lama? Sepanjang hari. Hebat orang ini. Nah, karena ini yang ngomong Daud, saudara, dia berhak ngomong soal menanti Tuhan. Dalam hidupnya dia praktekkan apa artinya menanti Tuhan dalam hidupnya. Semua orang Kristen yang tidak mau belajar menantikan Tuhan, dia akan hidup didorong oleh keinginan dan hawa nafsunya, dan akhirnya akan hancur berantakan hidupnya. Semakin berat zaman ini, saudara, semakin berat apa yang harus dilewati, semakin kita harus belajar yang namanya menanti Tuhan. Kekristenan yang tidak tahu bagaimana menanti Tuhan, dalam bahaya besar quality manusia rohnya. Tapi saya berkata, kalau kita mau belajar menantikan Tuhan, Anda akan dikenal sebagai orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Ketika apapun yang terjadi, engkau akan tahu dengan pasti apa yang sebenarnya harus engkau lakukan. Hati saya terjamah sekali, saya lihat sebuah film, saudara. Kelak kita akan cari waktu, kalau Tuhan izinkan kita akan putar di sini. Tapi perlu waktu kira-kira mungkin hampir 2 jam. Ini film akhir zaman, memang fiktif, bukan true story karena belum terjadi sebenarnya. Tapi dari cara penyampaiannya, ini disampaikan, dibuat oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ini menceritakan apa yang terjadi pada akhir zaman. Ceritanya menarik sekali. Ada 2 orang reporter, kalau sekarang CNN, kalau kelak namanya WNN, World News Network. Wah gitu ya, saudara. Dua-duanya calon suami istri. Singkat cerita, mereka meliput perang Armageddon, antikrisnya muncul, dan tiba-tiba ketika mulai dia jalankan kekuasaannya, diceritakan dalam film itu, orang-orang kudus mulai diangkat, rapture. Kalau pesawat terbang, pilot kopilotnya lahir baru, nukik langsung, jeblung saudara, hilang, nggak ada pilotnya. Saya sempat dengar di beberapa bagian negara dan di Amerika, sampai di mix sekarang ini. Jadi pilot tidak boleh dua-duanya Kristen sungguh-sungguh. Satu di antaranya harus kafir, sampai orang percaya gitu loh, saudara. Karena takutnya kalau dua-duanya nanti rapture, ini yang pesawatnya ini nggak turun-turun, terbang, sama itu digambarkan pesawat jatuh, mobil kecelakaan, sopirnya hilang tiba-tiba, bisnya nabrak jurang, nabrak pohon masuk jurang. Karena apa? Sopirnya hilang, dan hilangnya itu dilihat pakaiannya rapi, dilipat, saudara. Saya bisa ngerti imajinasi pembuatnya, sebab waktu Yesus bangkit itu tidak acak-acakan tempatnya berbaring, toh. Itu kan dilipat semua,
Yesus tuh rapi loh. Bangkit bangun tuh dilempit dulu, bangun tidurku terus mandi, merapikan tempat tidurku tuh Yesus, saudara. Ya, baca Alkitab itu. Jadi waktu rapture itu semua rapi, sepatunya tertata rapi gitu. Makanya kalau Anda mau jadi anak Tuhan benar, belajar merapikanlah saudara ya tempat tidur kalau perlu. Nah, pada waktu itu si yang perempuan ini omanya rapture terangkat. Nanti Anda lihat seru sekali film ini. Waktu terangkat sudah dilempit rapi begitu di dapur, tapi rupanya ini oma terasa bahwa Tuhan mau datang. Di sakunya dia tulis, dia berkata, aku sudah bersama dengan Tuhan. Karena oma ini sering dengerin pengajaran akhir zaman, dia ngerti kapan waktunya. Waktu Antikris muncul dia bilang siap-siap. Jadi kemana-mana pergi rupanya dia bawa catatan kecil. Sewaktu-waktu in case hilang, cucunya bisa lihat apa yang terjadi, saudara. Dia bilang aku dengan Tuhan. Terus ini yang perempuan ini lihat video tentang khotbah akhir zaman. Dia pelajari, ini Antikris begini-begini. Tapi yang laki gak mau percaya. Suatu hari, saudara, yang laki ini datang ke kubur papahnya. Dan papahnya ini orang Kristen sungguh-sungguh. Dan di kubur itu dia seperti ngomong dengan papahnya, hanya mengungkapkan isi hati ya. Dia bilang, engkau selalu tahu apa yang engkau perlu kerjakan. Engkau selalu ngerti apa yang perlu engkau lakukan. Tapi hari ini aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia kayak orang mengeluh kepada di depan nisan bapaknya. Tapi pada nisan itu ada tulisan dari Tesalonika. Itu digambarkan waktu dia lagi begitu, tiba-tiba cahaya bulan itu turun. Karena bulannya ditutupi awan, itu awannya nyingkir, cahayanya bulan turun. Dan waktu dia lihat surat Tesalonika, dia lari ke mobilnya, dia cari Alkitab. Dan Alkitab berkata, orang yang mati itu pertama-tama dibangkitkan, yang masih hidup itu diubah dalam sekejap. Pikiran jalan. Kalau betul yang orang omongin ini rapture, kalau aku bongkar kubur bapakku, harusnya tidak ada lagi di situ. Dalam cerita itu dikubur, digali, saudara. Karena kalau lihat seru filmnya itu. Boleh pinjam Pak? Nggak boleh, saudara. Ini beli dari Amerika soalnya. Nonton bareng-bareng nanti boleh. Kalau beli, Anda pinjam bodol ini filmnya. Itu digali, sudah digali. Dan waktu dibuka itu, waduh tegang sekali. Waktu dibuka itu, saudara, sudah terlipat rapi juga di situ, saudara. Heran sekali itu, rapi dilipat. Dan Alkitab kecilnya masih di situ, luar biasa. Dan hari itu dia nangis campur tertawa. Dia tahu dia temukan kebenaran, walaupun akhirnya dia harus menghadapi tiang gantungan karena imannya. Sebab yang tertinggal harus bayar dengan nyawanya untuk terima keselamatan dari Tuhan. Saya mau beritahu saudara, belajar menanti Tuhan dong. Jangan Tuhan suruh nanti kita. Tuhan sudah lama nanti, kita terus gantian sekarang, saudara. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Amen, saudara. Nanti kita akan tumbuh dengan benar. Coba buka Yakobus pasal 4. Nah, orang yang belajar menantikan Tuhan, ini sikap hidupnya, dia tidak akan pernah gegabah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan tidak mau gegabah dalam hidupnya. Yakobus pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang ke-13. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang yang belajar menanti Tuhan tidak akan pernah, oh aku mau ini, enggak lah.
Kalau Tuhan kehendaki, aku lakukan ini. Tidak lagi memaksa Tuhan dengan nafsunya. Dia tahu menundukkan dirinya di bawah kehendak Tuhan yang sempurna. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan pendidikan Tuhan soal ini. Saya baru ngalami minggu yang lalu, saudara. Selama 2 hari, Senin Selasa, saya diundang oleh gereja baptis yang di Citarum, tempat Pak Pendeta Basri. KKR 2 hari, harusnya 3 hari, tapi saya bisa 2 hari karena ketika saya di Cirebon. Nah, hari pertama bagus sekali. Victor mimpin pujian, kami mendoakan banyak orang. Waktu terakhir saya khotbah, Roh Kudus berkata, suruh yang mau didoakan maju ke depan, semua maju ke depan. Dijamah Tuhan luar biasa. Selesai hari pertama. Hari kedua, saya nyiapkan firman. Saya nggak terlalu yakin mana yang Tuhan mau, tapi saya coba siapkan apa yang saya pikir itu mungkin Tuhan kehendaki. Saya berdoa dan kemudian saya ke tempat kebaktian. Hengki pimpin puji-pujian, saudara. Tiba-tiba pada waktu lagu terakhir, nah sebelum itu waktu mereka memberikan persembahan, Pak Basri ini ngomong begini, saudara, ada jemaat kita yang terima pernyataan Tuhan, malam ini akan lebih dahsyat lagi. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Lakukan Tuhan seperti yang engkau mau. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi, saudara. Nah, waktu lagu terakhir, saya tahu Tuhan berkata begini, nanti Ribka waktu kamu khotbah, suruh nyanyi lagu ini. Saya beritahu dia, terus saya kembali ke tempat kursi saya. Tapi tubuh saya ini rasanya nggak enak, saudara. Saya pikir, aduh Tuhan, aku ini apa masuk angin? Karena sehari sebelumnya, karena tempat itu kecil tapi panas sekali, jadi itu kipas anginnya saya tembakkan ke badan saya. Saya ngomong mereka begini, kita nggak diciptakan jadi warga negara neraka, jadi nggak tahan panas kita ini. Jadi saya tembak dengan kipas angin begini, saya pikir saya masuk angin, saudara. Terus saya ingat khotbahnya Paul Hawkins, bahwa sering kali ketika dalam hadirat Tuhan, tubuh kita ini bereaksi aneh-aneh karena nggak tahan sebetulnya. Lalu Hengki memberikan tanda kepada saya maju ke depan, saya mau ambil mic-nya, terus saya ajak mereka berdoa, sampaikan firman, kan begitu biasanya, saudara. Ini aneh. Ketika saya terima mic-nya, mendadak itu lidah saya jadi tebal. Anda pernah disuntik bius nggak? Atau bius lokal, ya? Itu lidah yang seperti kena tebal sekali. Terus mulut jadi berat, ngatut. Dan keinginan bicara hilang, saudara. Mendadak bisu. Saya pernah ngalami itu beberapa tahun lalu di sini. Tapi setelah khotbah, setelah mendoakan orang, jadi saya kasihkan Pak Ardian, saya ke belakang, terus kira-kira nggak sampai setengah jam, normal lagi. Tapi itu saya belum khotbah. Jadi saya pegang mic, terkatup rapat, lidah tebal, keinginan bicara hilang. Terus suruh ngapain, saudara, kalau sudah begitu? Ya sudah, saya suruh Ribka main aja. Mereka nyembah Tuhan, saya ikut tanya begini nyembah Tuhan. Dan roh Tuhan mulai bergerak sendiri, saudara. Dan tiba-tiba saya diminta Tuhan, kamu panggil pendetanya sama istrinya. Ada teman yang buka mata, jadi saya beri kode mereka untuk manggil pendetanya, karena si pendeta lagi sembahyang dengan Tuhan. Saya bilang, itu dipanggil. Suami istri maju, Tuhan berkata pada saya, jangan ditumpangi tangan. Mereka maju, saya tidak ngomong apa-apa. Mereka ngerti, rupanya mau didoakan, mereka doa. Tapi Tuhan berkata, jangan ditumpangi tangan. Doa jarak jauh, didoain. Dicamakan, bum, dua-duanya. Lalu mereka beberapa pengurusnya maju ke depan, dan Tuhan jamah mereka. Roh Allah kerja sendiri, ada yang ketawa, nangis, pelepasan, muntah-muntah, teriak-teriak, rame gereja, saudara. Saya ngelihat, tapi itu mulut tetap terkatup, gak bisa ngomong apa-apa. Diam total, gak bersuara apapun, saudara. Kira-kira sejam, hampir sejam setengah kira-kira. Udah semua selesai, tuntas, saudara. Memang dahsyat sekali. Gak khotbah akhirnya. Tuhan ngomong, bagianmu selesai, serahkan mimbar ini kepada si gembala. Jadi saya persilahkan Pak Gembala, saya mau ngomong apa? Saya kode begini, ambil lagi, terus saya berikan mic-nya. Dia bilang, terima kasih Pak. Nggak keluar suaranya, saudara. Kayak film kuno, kalau suaranya gitu. Terus saya ke belakang, di rumah pastori di belakang, tapi bisa lihat kebaktian. Duduk, saudara. Ini masih nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong lagi. Terus Hengki sama Christian datang. Mereka bilang, Pak, doakan saya.
Suruh mereka duduk, pegang kepalanya, nggak ngomong apa-apa. Dijamah Tuhan, nangis kayak anak kecil sendiri. Sudah selesai, sana masih rame kepalanya, masih rame. Saya diem aja, saya diem. Tuhan, terusin Tuhan. Ini mumpung belum kendor ini, masih terus kenceng kayak begini, nggak bisa ngomong. Terusin. Makin lama makin baik. Setelah ini bisa ngomong, mereka selesai, saya lebih lega. Nanti saya bisa ngomong ke mereka kenapa tadi saya diam. Sampai sana selesai, ini nggak ada perubahan, saudara. Datanglah Pak Gembalanya. Saya disalami, Pak, waduh Pak, terima kasih banyak, luar biasa. Tadi malam juga luar biasa, kami diberkati begini-begini. Saya ngomong, saudara. Waduh, ngomongnya banyak. Saya bilang, tak pikir aku ingin, nah porak, tapi tidak keluar suaranya, saudara. Terus yang lebih seru lagi, mereka ngomong begini, Pak, itu ada yang baru dioperasi, Pak. Nggak bangun-bangun. Minta apa ya, mendoakan. Ngomong pendetnya, Pak, sakit Pak, tolong didoakan. Saya ikut mereka, saudara. Saya tak, kita doa itu pakai tangan. Antri yang mau didoakan, saudara. Antri. Untung Kristian itu peka banget, saudara. Dan dia berkata gini sama pendetanya, Pak, ini Pak Agung ini nggak bisa ngomong. Bisu. Bisu. Tak ngerti kan, saya bilang. Saya masuk lagi, saudara. Ya, antrian nggak jadi, saudara. Duduk lagi. Duduk. Istrinya datang, saudara. Waduh, puji Tuhan, Pak. Semua disalami. Haleluya, ini makan, Pak. Suruh makan, gak kolu, saudara. Karena nggak bisa ngomong. Terima kasih, Pak ya. Suruh apa? Saya tunggu, saudara. Teman-teman kok diem semua kan? Saya tunggu. Nggak lepas-lepas. Saya lihat jam. Waduh, sudah mulai malam nih, saya bilang. Besok jam 5 pagi naik kereta ke Cirebon, saya mesti tidur lebih awal, saya bilang. Saya pikir, wadah, kita pulang aja lah. Saya berkata, teman-teman, pulang. Mau pamit begini, misalnya. Pamit, saya bilang, udah. Disalami orangnya. Begitu keluar dari gereja, nyebrang jalan. Tapi murangan, saudara. Mobil saya di seberang jalan, saya pikir tenang, sudah nggak ada orang kan, masuk mobil, selamatlah diriku, saudara. Jadi saya nyebrang, dekat mobil, dikejar orang laki-laki. Pak Petrus, saya bilang, ini ada lagi, saudara. Dia bilang, Bapak ingat saya yang dulu didoakan. Terima kasih Pak, dapat A. Saya bilang, Bapak sekarang ada sel di gereja. Pak, kapan harinya? Saya mau belajar bisa, Pak. Caranya gimana? Jawab, saudara. Bingung. Ya wis, Pak. Masuk mobil, saudara. Sampai saya antar teman-teman sebagian ke gereja. Nggak bisa ngomong. Sampai sekarang saya belum sempat telepon Pak Pendeta itu lagi. Saya nggak tahu yang mereka pikir apa. Tapi yang saya mau tahu, yang saya mau beritahu saudara, itu Tuhan, saudara. Amen. Akhir zaman, semua dari semua segi, yang jahat akan buat yang paling aneh, yang ilahi akan buat yang paling aneh, supaya orang tahu dia Tuhan yang berkuasa dan dia Tuhan yang berdaulat. Saya nggak ngerti persisnya apa yang Tuhan mau dengan peristiwa itu, tapi yang jelas saya berdoa mereka melihat Allah berbuat sesuatu di tengah-tengah mereka. Amen, saudara. Sekali lagi, belajar menanti Tuhan. Kalau saya boleh anjurkan saudara, coba mulai dengan doa pagi. Jam 5 lah minimal. Sembahyang, saudara. Wah, masih nak tidur, Pak. Ya jam TV-nya dikurangi. Susah, Pak. TV-nya taruh di gereja, tak jual ke, saudara, gak apa-apa. Nanti untuk pasar murah aja hasilnya ya. Bawa sini, saudara. Tak bantu, saudara, supaya lepas dari TV. Nanti beli lagi, Pak, beli lagi, setor sini lagi, nggak apa-apa, saudara. Asal Anda tekun aja, setor ke TV tiap hari, nggak apa-apa juga. Saya beritahu itu yang perlu Anda lakukan. Dan dalam hidupmu setiap hari, kebaktian kita jam 5, kalau Tuhan disuruh menanti berkat-Mu hilang, saudara. Kita yang harus menantikan Dia. Amen, saudaraku. Nantikan Dia. Dan engkau akan penuhi apa yang Tuhan sudah berikan dan janjikan buat hidup.